Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang makalah yang berjudul Etika Profesi Keguruan. Sebelum lebih jauh kita mengetahui apa saja etika profesi keguruan, kita perlu mengetahui apa saja pengertian dari etika dan profesi. Seperti yang kita ketahui bahwa etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Sedangkan etika menurut istilah itu suatu ilmu yang membicarakan masalah, perbuatan atau tingkah laku manusia yang bisa dinilai mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian pengertian dari profesi. Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Kemudian profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan latihan tertentu. Menurut persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi itu tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Sedangkan profesi guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional itu dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Sehingga pekerjaan yang bersifat profesional itu tadi harus memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama itu bersangkutan dengan profesi. Yang kedua, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dan yang ketiga itu mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Selanjutnya yaitu etika guru dalam perspektif Islam berkaitan dengan tingkah laku seorang guru yang mestinya berperilaku sebagai seorang yang berilmu, penyabar, takwa, dan ikhlas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu C. Tantangan guru PAI terhadap bangsa pada abad 4.0. Tantangan guru PAI dalam menghadapi arus globalisasi yaitu diantaranya yang pertama itu ada krisis moral akibat pengaruhnya iptek dan globalisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua itu krisis sosial. Nah, yang dimaksud dari krisis sosial yaitu kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat yaitu akibat perkembangan industri dan kapitalis memakan muncul masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang cepat dan mendasar mendorong guru harus bisa menyesuaikan diri dengan responsif, arif, dan bijaksana. Nah, perkembangan iptek itu sendiri dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia melakukan inovasi agar mampu bersaing dalam era persaingan global, sehingga menurut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, tantangan guru PAI untuk masa depan yaitu guru yang tidak hanya memenuhi persyaratan secara akademik akan diperlukan profil guru yang ideal atau yang menjiwai kompetensi yaitu utamanya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, peran pendidikan agama khususnya yaitu pendidikan agama Islam yang sangatlah strategis dalam mewujudkan pembentukan akhlak siswa. Pendidikan agama merupakan sarana transformasi pengetahuan sebagai sarana transformasi norma serta
nilai norma untuk membentuk sikap atau aspek efektif yang berperan dalam mengendalikan perilaku, yaitu aspek psikomotorik, atau sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya. Nah, realita kemajuan perkembangan teknologi dan heterogenitas budaya komputer. Nah, guru dirangsang untuk mengembangkan kemampuan akademik, intelektual, dan profesional dengan penuh kesungguhan. Guru agama tidak hanya tahu dan memahami disiplin ilmu yang digelutinya. Guru agama juga harus memahami iptek, lingkungan, sosial, budaya, seni, dan sebagainya lainnya. Selanjutnya, landasan etika profesi. Landasan etika profesi dibagi menjadi 4 elemen, yakni yang pertama, landasan tauhid. Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat filosofi dalam kehidupan setiap umat muslim dalam menjalankan kehidupannya. Yang kedua, landasan keseimbangan dalam ajaran Islam berpusat pada pengembangan karakter yang adil, seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, maupun dengan lingkungan. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ini sebagai bagian dari tujuan hidup manusia yang sejalan dengan ajaran Al-Quran. Yang ketiga, landasan kehendak bebas. Islam sangat memberikan keleluasan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, kemerdekaan manusia, Islam sangat memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan sebuah profesi. Dan yang terakhir, landasan pertanggungjawaban. Kebebasan manusia dalam beraktivitas selalu disertai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola sumber daya, bukan sebagai pemilik hakiki. Oleh karena itu, setiap tindakan harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, serta dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.